Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Eko Saputro dari kelas IPSB akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu yang berjudul Indikator Keberhasilan Pembangunan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian indikator keberhasilan pembangunan. Pengertiannya yaitu adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, di mana sebagian besar masyarakat memilih untuk beralih dari taraf hidup yang miskin menjadi yang lebih baik. Ukuran dari pertumbuhan ekonomi ini adalah yaitu adanya GNP atau biasa disebut dengan Gross National Product, atau PNB yaitu Produk Nasional Bruto, dan kenaikan pendapatan per kapita per tahunnya biasanya. Pembangunan yang hampa berorientasi pada pertumbuhan seperti yang dipaparkan di atas, yaitu GNP atau PNB dan kenaikan pendapatan per kapita. Biasanya yang keberhasilan pembangunan ini yang diukur dengan PNB atau GNP tersebut menjadi bersifat kapitalis, di mana yang miskin menjadi miskin dan yang kaya semakin kaya. Maka dari itu banyak perumus kebijakan yang meragukan keampuhan tolak ukur dari GNP ini. Tujuan utamanya bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, namun penghapusan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan yang akan dijelaskan oleh teman saya Umi Kulsum dan Winda Hidayatul Lairi. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu indikator ekonomi dan indikator non-ekonomi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu indikator ekonomi. Indikator ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk nasional bruto atau gross national product yang disingkat dengan GNP, dan visi net economy welfare yang disingkat dengan istilah NEW. Produk nasional bruto atau gross national product salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan bagi suatu bangsa adalah tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi. Yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Oleh karena itu, GNP mengukur hasil produksi keseluruhan dari suatu negara dengan jumlah penduduk tiap-tiap negara yang berbeda-beda. Visi Net Economic Welfare atau NEW, kesejahteraan ekonomi bersih atau Net Economic Welfare, merupakan salah satu indikator suatu pembangunan, menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan menggunakan atau mengenakan konsep NEW. NEW terbagi menjadi dua cara, yaitu koneksi positif dan koneksi negatif. Koneksi positif sendiri yang memperhatikan waktu senggang dan perekonomian sektor informal, dan koreksi negatif yaitu kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Selanjutnya, indikator non-ekonomi atau sosial, indeks mutu hidup atau yang disingkat dengan IMH. IMH digunakan untuk mengukur kesejahteraan indikator makro ekonomi
tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Dan indeks ini dihitung berdasarkan kepada 3 aspek ya. Yang pertama yaitu angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun. Yang kedua, angka kematian bayi. Dan yang ketiga, angka melek huruf. Sekian. Selanjutnya, saya Winda Hidayatul Laili melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu indikator garis kemiskinan dan kebutuhan dasar minimum. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Kemudian, pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan pendapatan dan kebutuhan. Nah, perkiraan dan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat hidup layak. Jika sekiranya pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Kemiskinan dapat diukur dengan mengukur tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan dasar minimum ini diartikan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Kemudian, apa saja ciri-ciri penduduk miskin itu? Ciri-ciri penduduk miskin itu ada 5. Yang pertama adalah pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan. Kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan. Kemudian tidak memiliki tempat tinggal. Yang terakhir, tidak terpenuhinya standar minimal. Kemudian berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan. Yang pertama yaitu headcount index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua, indeks kedalaman kemiskinan. Nah, ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian yang ketiga yaitu indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.